Shalom anak-anak hebat. Shalom papa mama. Shalom Miss dan Mister yang ada di sekolah. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan ya Miss Maria ya. Apapun keadaan papa mama di rumah, anak-anak di rumah, Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, pagi hari ini Miss Maria, Kids Online Worship kita hari ini berbeda dengan Kids Online Worship yang kemarin-kemarin. Apa sih bedanya Miss Maria? Ada apa? Nah, hari ini spesialnya karena kita akan berdoa syafaat untuk Indonesia dan untuk sekolah, untuk kita semuanya. Oh, jadi hari ini kita mau banyak berdoa ya? Iya. Karena firman Tuhan bilang doa itu adalah nafas orang percaya, betul ya Miss Maria ya? Benar Miss. Oke, sebelum kita mulai ibadah Kids Online Worship pada pagi hari ini, kita mau akan berdoa dulu dan akan memperkatakan ayat tema kita bulan ini yang akan dibawakan oleh teman-teman kita kelas 5 Obedient A. Semuanya ayo kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang ada di sorga, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di pagi hari ini untuk memulai ibadah Kids Online Worship. Kiranya Engkau memimpin ibadah Kids Online Worship ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dear friends, let's pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. Yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi gue katakan, bersukacitalah. Oke anak-anak, kita sudah berdoa. Sekarang Miss Maria yang undang kita semua yang ada di rumah, anak-anak, orang tua dan Miss dan Mister yang ada di sekolah untuk kita bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan deklarasi HFO. Di hitungan yang ketiga, sama-sama kita mulai. 1, 2, 3. HFO akan terus naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. HFO akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagi Tuhan di hadapan segala bangsa di bumi. Amin. Oke, saatnya semuanya kembali duduk lagi. Kita akan siapkan mau nyembah Tuhan ya Miss Maria. Pada pagi hari ini anak-anak, papa mama yang ada di rumah, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita mau bersyukur untuk sepanjang minggu ini Tuhan berkati kita, Tuhan menyertai kita, dan biarlah kemuliaan hanya untuk Tuhan. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat.
Tuhan Yesus. Kita mau masuk ke pokok doa yang pertama. Kita akan berdoa untuk visi dan misi dari YPKB. Kita juga mau berdoa untuk ketua pembina kita, Bapak Yongki Tovan Wijoyo beserta keluarga. Juga kita akan berdoa untuk ketua yayasan kita dan headmaster. Pokok doa ini akan dibawakan oleh Miss Kristi. Ya, anak-anak, pagi hari ini kita mau berdoa syafaat. Nanti Miss akan pimpin doa syafaat di sini dan anak-anak boleh mengikuti dan mengaminkannya di rumah. Yuk, kita berdoa syafaat sama-sama ya. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, karena Tuhan memberikan kami kembali kesempatan untuk kami boleh menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, bersama-sama dengan para anak-anak kami mau berdoa khususnya untuk visi Yayasan Pokok Kegirangan Bangsa yang sudah Tuhan taruhkan kepada pemimpin kami, yaitu terciptanya manusia-manusia yang memiliki integritas yang tinggi, memiliki jiwa kemanusiaan, dan memiliki kemampuan yang maju serta kreatif, yang kesemuanya itu dilandasi oleh karakter takut akan Tuhan. Biarlah visi ini boleh membentuk setiap kami, guru-guru kami yang ada di SDHFO dan ada di Yayasan YPKB serta seluruh keluarga besar YPKB. Terima kasih Tuhan, biarlah kehidupan kami, baik guru, anak-anak, boleh menjadi teladan yang baik bagi setiap orang-orang di sekitar kami dan membawa jiwa-jiwa untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa pagi hari ini untuk pemimpin kami yang ada di Yayasan Pokok Kegirangan Bangsa. Kami mau berdoa buat gembala pembina kami, Bapak Insinyur Yongki Taufan Wijoyo beserta dengan Ibu Heni. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya memberikan kesehatan, kemampuan, kepemimpinan yang daripada Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan itu adalah dari Tuhan sendiri dan untuk setiap apa yang dikerjakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau juga memberkati anak cucu menantu beliau Tuhan. Kami mau berdoa untuk Bapak Edi dan Ibu Ica beserta kedua anaknya Francis dan Bella, juga untuk Bapak Bill dan Ibu Caca beserta anaknya yang baru lahir Yehuda. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan memberikan sukacita yang baru, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan. Engkau memberkati keluarga ini Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk ketua yayasan kami dan headmaster kami, Bapak Dr. Handi Wijaya dan Ibu Stella Iren Wijoyo beserta dengan kedua anak mereka Pamela dan Kaila. Kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Apapun yang boleh Tuhan taruh dan percayakan buat ketua yayasan kami dan headmaster kami, boleh mereka kerjakan dengan penuh sukacita, dan apa yang dikerjakan itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa juga untuk setiap staf-staf YPKB Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau memberkati keluarga mereka, Engkau memberkati pekerjaan mereka. Kami serahkan semua dalam tangan pengasihan Tuhan, yayasan kami, Yayasan Pokok Kegirangan Bangsa. Biarlah yayasan kami ini, yayasan YPKB ini boleh menjadi alat Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Boleh memberkati kami, anak-anak, orang tua, guru-guru, bahkan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah pokok doa kami yang pertama. Kami naikkan ke hadapan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita masih tetap di hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita sama-sama angkat pujian, nyanyian pujian hanya bagi untuk Tuhan. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Besar dan layak
Kita akan berdoa untuk setiap jenjang yang ada di bawah naungan Yayasan Pokok Kegirangan Bangsa. Kita juga akan berdoa untuk setiap program-program sekolah, juga guru dan staf yang bekerja di bawah naungan YPKB. Untuk doa ini akan dibawakan oleh Miss Anita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Saat ini kami bersama-sama dengan setiap anak-anak didik kami Tuhan. Kami bersatu hati, kami berdoa dan kami mengaminkan untuk deklarasi HFO yang setiap hari kami ucapkan Tuhan Yesus. Kami percaya HFO akan terus naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap deklarasi yang kami ucapkan, kami perkatakan, Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Sorgawi, saat ini kami berdoa untuk setiap jenjang yang ada di bawah naungan YPKB, mulai dari TK, HHK Depok, SD, HFO, sampai SD di Tugu Sawangan. Tuhan Yesus, juga SMP di Depok, Tuhan Yesus Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga dengan TK HFO Sawangan Tuhan. Kami berdoa bersatu hati menyerahkan setiap kepala sekolah, setiap wakil kepala sekolah, bahkan setiap kurikulum dan setiap guru-guru yang ada di dalamnya Tuhan Yesus. Engkau berkati dengan kesehatan, Engkau berkati dengan hikmat yang daripada Tuhan. Biarlah setiap guru-guru, bahkan setiap pemimpin, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, Engkau taruhkan hati yang melayani Bapa, untuk setiap mereka boleh melayani anak-anak yang sudah Tuhan percayakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan ucapan syukur kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya anak-anak, kita masih tetap ada, kita tetap dalam hadirat Tuhan, dan kita mau angkat pujian. Ku buka hati untuk jamaah. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Kita mau buka hati kita untuk buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Anak-anak, Bapak Ibu, orang tua murid dan Miss dan Mister, kita akan masuk dalam pokok doa yang ketiga.
kita akan berdoa untuk anak-anak SD HFO dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, biar anak-anak ini tetap dalam keadaan sehat, tetap aman dalam lindungan Tuhan. Dan kita berdoa untuk orang tua, sehingga orang tua tetap kuat, bisa selalu mendampingi anak-anak dalam pembelajaran setiap hari, dan biarlah segala usaha yang orang tua lakukan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Pokok doa ketiga ini akan dibawakan oleh Ibu Monica Tiara Wudi. Mari Miss dan Mister, Papa dan Mama, dan seluruh anak-anak SD HFO Depok, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau kami sudah mengikuti ibadah Kids Online Worship, walaupun secara virtual Tuhan, tapi kami percaya ibadah ini boleh memberkati setiap kami yang mengikuti dari rumah. Tuhan, saat ini kami mau membawa ke dalam doa untuk seluruh orang tua murid dari anak-anak SD HFO Depok. Tuhan memberkati, berikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami kesabaran Tuhan dalam kami menemani dan mendidik anak-anak kami di rumah Tuhan. Tuhan memberkati usaha pekerjaan dari setiap orang tua murid yang ada Tuhan. Tuhan memberkati apa yang dikerjakan melalui tangan kami Tuhan, Engkau buat berhasil. Tuhan memberkati yang berdagang, Tuhan memberkati yang bekerja di kantor, Tuhan memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, kami mau memberkati seluruh anak-anak SD HFO Depok. Tuhan memberkati, biar Tuhan anak-anak ini Tuhan bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, menjadi anak-anak yang berprestasi, pintar Tuhan, menjadi anak kebanggaan Tuhan, kebanggaan orang tua dan seluruh guru-guru yang ada Tuhan. Walaupun mereka belajar dari rumah, tapi kami percaya mereka boleh menangkap pelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam pokok doa yang keempat. Kita akan berdoa untuk kota di mana kita tinggal, kota Depok. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk presiden dan wakil presiden dan jajarannya, serta kita berdoa untuk ekonomi di Indonesia biar semakin pulih dan pandemi ini pun semakin berlalu, dan biarlah kita bisa tetap aman dalam lindungan Allah. Pokok doa yang keempat ini akan dibawakan oleh Matthew Nenggolan. Teman-teman, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara ya Tuhan. Berkati negara Indonesia ya Tuhan, agar makmur ya Tuhan. Dan berkati presidennya ya Tuhan, agar bisa memerintahkan negara ini dengan baik ya Tuhan. Berkati presiden ya Tuhan, yaitu Jokowi ya Tuhan, agar diberikan kesehatan selalu ya Tuhan. Dan begitu pula wakilnya ya Tuhan, yaitu Maruf Amin ya Tuhan, dan juga diberikan kesehatan ya Tuhan. Berkati juga rakyat-rakyatnya ya Tuhan, agar terhindar dari virus corona ya Tuhan, dan jauhkanlah negara Indonesia dari virus corona ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Setelah kita angkat pokok doa kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh karena kita tahu Tuhan begitu mengasihi kita. For the Bible tells
Puji Tuhan, luar biasa dan semangat ya. Ya, sebelum kita mau merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Kami rasakan bahwa Engkau Tuhan yang sangat baik bagi kami. Pagi ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan dan kami siap mendengar. Biarlah firman-Mu ini dapat mengerjakan sesuatu yang baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Iya, anak-anak sudah tahu ya, tema kita di bulan September ini yaitu tentang sukacita. Tentang sukacita terambil dari ayat firman Tuhan Filipi 4 ayat 4. Sudah hafal semua? Wah, hebat sekali anak-anak HFO, SD HFO sudah hafal nih ayat hafalannya ya. Kita sama-sama ucapkan ayat hafalan kita ya dengan suara yang keras, dengan semangat. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, pagi ini Miss Audrey mau menceritakan salah satu tokoh Alkitab yang sudah tidak asing lagi kalian dengar. Bahkan seminggu ini kita sering membacanya loh di KIDI ya. Siapa lagi dia kalau bukan si Saulus. Iya, tentang Saulus ya. Pasti kalian pernah mendengar tentang kisahnya, baik dari kakak sekolah minggu ataupun dari guru agama ya. Nah, Saulus ini sangat membenci sekali pengikut Kristus ya, pengikut Tuhan. Tapi suatu ketika dia pun mengalami teguran dari Tuhan. Akhirnya dia bertobat, mengalami perjumpaan dengan Tuhan ya. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, dia bersukacita. Dia bersukacita mengenal Tuhan Yesus. Nah, akibat dari sukacitanya itu, dia pun mau melayani Tuhan, memberitakan Injil kepada orang-orang. Ya, nah Paulus pun setelah bertobat dia namanya diganti ya menjadi Paulus. Ya, Paulus menulis surat ini saat dia di penjara. Ya, menulis surat ini kepada orang-orang di Filipi saat itu ya. Dia menekankan bahwa kesusahan yang mereka hadapi hanya sementara. Ya. Walaupun Paulus saat itu di penjara, tetapi dia tidak mau kesedihannya itu berlarut-larut. Ya, dia tetap mempunyai sukacita dan sukacitanya itu memberikan penghiburan bagi jemaat Filipi. Nah, sekarang kita mau lihat lagi nih salah satu contoh tokoh di Alkitab ada juga nih yang sangat bersukacita menerima Tuhan Yesus dan membawa perubahan bagi hidupnya. Mari kita lihat video berikut ini. Ketika Yesus pergi ke Yerusalem, banyak orang mengikutinya. Mereka minta kepada Yesus agar berkenan menunjukkan jalan keselamatan dan mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Orang ini benar-benar seorang nabi. Ya Tuhanku dan guruku, selamatkan saya. Oh Tuhan, selamatkan kami. Selamatkan. Puji Tuhan. Tunjukkanlah jalan yang benar ya Tuhan. Banyak orang mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Guru. Sakeus, penagih pajak dari Yeriko, ingin melihat Yesus, lalu memanjat pohon. Itu penagih pajak. Turunlah Sakeus, karena aku harus tinggal di rumahmu hari ini. Di rumahku? Sakeus? Bagaimana Sakeus mengenal Yesus? Dengarkan, saya memberi setengah dari milikku kepada yang miskin. Dan jika saya memerah seseorang, saya akan membayar kembali 4 kali lipat.
Saya tidak percaya bahwa seorang penagih pajak membayar kembali pajaknya. Tidak mungkin. Hari ini keselamatan telah datang ke rumah ini, karena orang ini pun turunan Abraham. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, bagaimana dengan videonya? Menarik bukan? Ya, itu video tentang Zakheus ya. Zakheus ini pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Ya, saat itu dia melihat Yesus karena tubuhnya pendek, dia pun semangat ya, antusias memanjat pohon. Tujuan supaya dia bisa melihat Tuhan Yesus. Ternyata nih Tuhan Yesus melihat Zakheus. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Hai Zakheus, turunlah. Aku hendak mampir ke rumahmu. Wah, Zakheus pun kaget, turun dari pohon. Lalu dia pun pergi ke rumah dengan Tuhan Yesus. Dia sangat bersukacita dan sangat antusias. Tahu nggak Zakheus bilangnya seperti apa? Zakheus berkata, setengah dari milikku ini akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada yang kuambil akan kukembalikan 4 kali lipat. Wah, sungguh luar biasa sekali ya perubahan dari Zakheus. Dia bersukacita menerima Tuhan Yesus, maka ada perubahan dari dalam dirinya. Tahukah kamu ada kuasa di dalam sukacita ya? Sukacita itu ada kuasa untuk menyembuhkan. Hati yang gembira adalah obat ya. Banyak orang yang belum paham tentang ini. Ya, sukacita punya kekuatan untuk memulihkan. Kita bersukacita tidak hanya saat diberikan hadiah. Kita bersukacita tidak hanya saat mendapatkan nilai bagus, ya, tapi kita bersukacita dalam hal keadaan apapun yang kita alami. Ya, mungkin kamu berkata, Miss tidak tahu apa yang saya rasakan. Miss juga tidak tahu betapa banyaknya tugas pekerjaan saya, ya kan? Tapi izinkan pagi ini firman Tuhan mengingatkan kita, justru dalam kondisi buruk pun engkau perlu bersukacita ya. Karena di dalam sukacita ada kuasa untuk mengembalikan keadaanmu. Bersukacitalah, itu firman Tuhan hari ini menegur kita, bahkan 1 bulan ini. Bersukacitalah, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan ya. Anak-anakku semuanya, awali hari-harimu dengan bersyukur ya, tidak bersungut-sungut, karena pastinya bersukacita itu akan mengubah keadaan kita. Selalu minta pertolongan dari Tuhan, lindungan Tuhan untuk mengawali harimu. Tetap semangat, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, firman Tuhan yang singkat yang boleh kami dengarkan. Biarlah ini bisa kami lakukan, kami bisa mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersukacita di dalam Tuhan, karena bersukacita itu akan bisa mengubahkan diri kami sendiri, bahkan orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, anak-anak, kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, ya Miss Maria ya. Sana ajak anak-anak, papa mama, Miss dan Mister yang ada di sini untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah Kids Online Worship kita pada pagi hari ini. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji
kasih ya Tuhan buat ibadah pada hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hadir di setiap rumah-rumah di mana anak-anak didik kami ya Tuhan, kelas 1 sampai kelas 6 yang sedang beribadah. Tuhan melawat mereka, Tuhan mengurapi mereka ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk anak-anak didik kami ya Tuhan pada hari Senin yang akan melaksanakan PTS. Mari anak-anak, yuk pegang kepala kita, biar Tuhan Engkau mengurapi setiap anak-anak didik kami ya Tuhan. Engkau yang memberikan kecerdasan, kepintaran kepada setiap anak-anak didik kami. Tuhan terus pakai mereka ya Tuhan, dimanapun mereka berada untuk menjadi alat-Mu, menjadi berkat Tuhan bagi lingkungan mereka ya Tuhan. Tuhan ketika mereka belajar, Tuhan memberikan daya ingat yang kuat, Tuhan terus memberikan juga kecerdasan Tuhan, sehingga apa yang telah dipelajari boleh mereka ingat dengan baik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, urapi Tuhan biar sepanjang mengikuti PTS tubuh mereka tetap sehat dan kuat ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk acara Tuhan Cuma HFO untuk kami ya Tuhan. Tuhan Engkau memberkati acara ini biar dari awal sampai selesainya berjalan dengan baik. Dan Tuhan memberkati setiap anak-anak didik kami, biar Tuhan tambahkan talenta kepada mereka ya Tuhan. Dan talenta itu akan dipergunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Biar Tuhan kirimkan setiap anak-anak didik yang lain yang akan dididik di tempat ini ya Tuhan, biar nama-Mu semakin dimuliakan, biar HFO akan terus naik dan bukan turun Tuhan, menjadi berkat Tuhan bagi kota Depok, bagi Indonesia, bahkan bagi bangsa-bangsa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah pada hari ini ya Tuhan. Sebelum kami tutup ibadah ini, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari anak-anak angkat tangan kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin.